Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfid Bermawi, NPM 033023111004. Saya dari kelas NMC. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang analisis kritis yang berjudul tentang hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Nah, jadi ketiganya ini sangat mempengaruhi cara kita memahami pendidikan, teman-teman. Nah, langsung saja, dalam filsafat ilmu pendidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan penting yang membantu kita melihat pendidikan secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai kegiatan belajar di kelas. Nah, yaitu pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang sebenarnya menjadi objek dari pendidikan. Dalam konteks pendidikan, objek utamanya adalah manusia sebagai peserta didik. Jadi objek utamanya adalah manusia sebagai peserta didik. Nah, namun jika dianalisis secara kritis, pendidikan seringkali terlalu berfokus pada hasil akademik atau nilai, sehingga terkadang melupakan hakikat pendidikan yang sebenarnya, yaitu mengembangkan manusia secara utuh, baik dari segi pengetahuan, karakter, maupun keterampilan sosial. Nah, jadi artinya secara ontologi, pendidikan seharusnya tidak hanya memandang siswa sebagai penerima informasi, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Itu dia teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di poin kedua ini yaitu epistemologi. Nah teman-teman, epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dalam proses pendidikan. Hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, cara guru mengajar, serta bagaimana siswa memahami pengetahuan. Secara kritis dalam praktiknya, pendidikan masih sering menggunakan metode yang bersifat satu arah, di mana guru menjadi pusat pengetahuan dan siswa hanya menerima informasi. Nah, teman-teman, padahal dalam pendekatan pendidikan modern, siswa seharusnya lebih aktif dalam proses belajar melalui diskusi, pemecahan masalah, dan pengalaman langsung. Dengan demikian, epistemologi dalam pendidikan menuntut adanya cara belajar yang lebih kritis, reflektif, dan partisipatif, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mampu memahami dan menganalisisnya. Nah, kemudian di poin ketiga ini atau poin terakhir yaitu aksiologi. Nah, teman-teman, apa sih aksiologi? Nah, jadi aksiologi membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat dari pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai moral, tanggung jawab, sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, namun jika dilihat secara kritis, terkadang pendidikan lebih menekankan persaingan akademik dan pencapaian nilai, sehingga aspek pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan menjadi kurang diperhatikan. Padahal, secara aksiologis, pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki etika, empati, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki hubungan yang sangat erat dalam ilmu pendidikan. Ontologi membantu kita memahami apa yang menjadi hakikat pendidikan, epistemologi menjelaskan bagaimana proses memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi menunjukkan tujuan dan nilai dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi jika ketiga aspek ini dipahami dan diterapkan dengan baik, maka pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga proses membentuk manusia yang berpikir kritis, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa filsafat ilmu pendidikan memberikan pemahaman bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan belajar di sekolah, tetapi merupakan proses yang memiliki dasar, pemikiran, metode, serta tujuan, nilai yang jelas bagi perkembangan manusia dan masyarakat. Nah, itu dia penjelasan atau analisis dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, itu saja.
Saya mohon maaf jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.